Duan Fei yang telah sampai di lokasinya para orang-orang militer, lalu langsung menerjang masuk untuk menolong mereka. Sebuah serangan pukulan disertai dengan skill devouring ability-nya langsung membuat lubang pada tubuh zombie bertubuh besar itu. Dan selain itu, dirinya juga berhasil mendapatkan fragmen 1% skill violence. Cao Silong yang merasa sepertinya mengetahui identitas penyelamatnya. Lalu dirinya mencoba bertanya apakah benar dia adalah Duan Fei. Duan Fei yang terkejut, Cao Silong mengetahui namanya, lalu memasang ekspresi curiga dan menanyakan bagaimana dia tahu namanya. Duan Fei pun berniat akan beranjak pergi dari tempat tersebut. Cao Silong lalu mencoba menghentikannya dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki permintaan. Namun, Duan Fei tidak ingin menjawab permintaannya tersebut. Dan dengan tegas, dia mengatakan bahwa Cao Silong harus menjawab terlebih dahulu pertanyaannya mengenai dirinya yang bisa mengetahui identitasnya. Dan selain itu, Duan Fei juga bertanya apakah dia berada di bawah pimpinannya Guan Zonghua. Cao Silong pun lalu menjawab bahwa dirinya bukanlah bawahannya Komandan Guan Zonghua, melainkan dia adalah bawahannya Komandan Luo. Cao Silong lalu memperkenalkan dirinya, yang mana komandannya adalah bernama Luo Yang, dan juga ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui insiden yang terjadi pada Duan Fei sebelumnya adalah dikarenakan Guan Zonghua, dan ia juga tahu apa tujuan Duan Fei berada di tempat itu sekarang. Mendengar penjelasan tersebut, Duan Fei lalu mengingat mengenai identitas Komandan Luo Yang tersebut. Di kehidupan sebelumnya, pada saat kiamat terjadi, kemanusiaan akan masuk ke dalam kekacauan. Namun, komandan tua itu tidak pernah menyerah dalam menyelamatkan kemanusiaan. Dimulai dari membuat tempat perlindungan yang kecil, hingga pada akhirnya membuat suatu markas yang sangat besar. Dia menghabiskan masa hidupnya hanya untuk keinginannya dalam mencapai suatu area yang bersih. Dan aksinya tersebut telah membangkitkan harapan untuk kelangsungan hidup manusia. Cao Silong lalu mengatakan bahwa setelah Komandan Luo melihat apa yang telah dilakukan oleh Duan Fei, dia lalu sangat ingin bertemu dengannya. Jadi Cao Silong berharap Duan Fei bersedia ikut dengannya untuk menuju shelter. Namun tiba-tiba Duan Fei terkejut dikarenakan ia merasa bahwa ada sesuatu yang datang. Muncul ledakan yang menghancurkan salah satu dinding, dan lalu muncul juga zombie yang sudah terbangkitkan yang memiliki kemampuan listrik. Duan Fei pun lalu memerintahkan Cao Silong beserta yang lainnya untuk mundur dan meminta untuk menyerahkan semua zombie padanya. Cao Silong yang lalu mengkhawatirkan Duan Fei yang berencana melawan semua zombie sendirian. Duan Fei pun lalu mengatakan bahwa itu tidaklah apa-apa. Selain itu, menurut Duan Fei, rekannya Cao Silong mungkin benar-benar sedang membutuhkan perawatan. Cao Silong lalu mundur menuju rekan-rekannya, dan Duan Fei juga menyuruh Goldie untuk pergi serta melindungi mereka, dan juga ia memperingatkan Goldie untuk tidak menggunakan kemampuan berubah bentuknya kalau tidak terpaksa. Atau jika tidak, maka Duan Fei mengancam Goldie tidak akan bisa mengikutinya untuk masuk ke dalam shelter. Goldie pun lalu merasa sangat takut dengan ancaman tersebut. Melihat lawannya kali ini, Duan Fei mengetahui bahwa zombie yang terbangkitkan di hadapannya itu memiliki kemampuan petir, sedangkan sisanya hanyalah zombie biasa. Zombie yang terbangkitkan itu kini terlihat sedang memerintah para zombie biasa untuk maju menyerang. Sedangkan Duan Fei yang melihat zombie tersebut mampu memberikan perintah kepada zombie lain pun terheran-heran sembari menghancurkan zombie yang mendatanginya. Ia sempat berpikir bahwa itu mungkin hanya pikirannya saja, karena menurutnya saat ini seharusnya belum muncul zombie yang memiliki kemampuan memimpin. Serangan diam-diam dilancarkan zombie terbangkitkan itu. Ternyata ia menggunakan para zombie biasa untuk mengalihkan perhatian Duan Fei. Dan hal tersebut juga membuktikan bahwa zombie tersebut adalah zombie yang memiliki akal. Duan Fei pun lalu merasa khawatir, karena jika begini terus, maka zombie tingkat tinggi nantinya akan segera bermunculan.
Dan ia lalu merasa bahwa perubahan keadaan saat ini mungkin diakibatkan karena dirinya yang telah dihidupkan kembali. Di lain sisi, Dajian yang mulai sadarkan diri lalu memberitahukan bahwa zombie itulah yang telah menyerang mobilnya dengan kekuatan listrik. Ia pun lalu juga menanyakan, kenapa anak muda itu hanya seorang diri saja melawan zombie tersebut. Chow Silong lalu menjawab bahwa anak muda tersebut adalah orang yang telah menolong mereka, dan juga kemungkinan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantunya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa anak muda tersebut merupakan orang yang diinginkan Komandan Luo. Dia adalah si pahlawan. Zombie tersebut pun lalu mengumpulkan kekuatan listrik di tangannya, dan lalu tembakan petir pun diarahkan pada langit-langit bangunan, sehingga membuat langit-langit bangunan mulai roboh. Bongkahan bangunan yang lalu mulai runtuh ke arah orang-orang dari militer. Goldie yang melihat orang-orang sedang dalam keadaan bahaya, ia pun lalu menghalau bongkahan yang berjatuhan secara diam-diam, dan bongkahan tersebut pun hancur. Dan Goldie juga kini telah kembali pada posisinya semula dan bersikap seperti tidak terjadi sesuatu. Sepertinya aku melihat ada anjing besar bersayap yang melindungi kita. Apa mungkin anjing ini? Ucap seorang wanita yang sempat melihat sosok yang menolongnya. Goldie sontak ketakutan karena dirinya hampir saja ketahuan. Ia lalu teringat peringatan Duan Fei untuk tidak menunjukkan identitasnya, atau jika tidak, maka dirinya tidak akan bisa memasuki shelter. Mengingat hal tersebut, Goldie pun lalu langsung berguling-guling selayaknya dia hanyalah seekor anjing kecil imut biasa. Duan Fei yang menyadari dengan apa yang terjadi dengan orang-orang di belakangnya pun hanya tersenyum, dan lalu ia pun juga akan bertindak untuk segera menghancurkan zombie tersebut. Tiba-tiba zombie itu berteriak. Sontak Duan Fei lalu menghentikan langkahnya. Hal itu dikarenakan dirinya melihat bahwa zombie tersebut juga mampu untuk memanggil zombie yang terbangkitkan. Zombie terbangkitkan dengan tubuh besar itu pun lalu mengangkat bongkahan batu besar di hadapannya. "Cepat menunduk!" teriak Duan Fei memperingatkan orang-orang di belakangnya. Zombie itu lalu langsung melempar batu tersebut. Sial, jadi bukan hanya aku yang terus berevolusi. Zombie juga telah berevolusi terus-menerus. Kekuatan, aku perlu lebih banyak kekuatan. Kekuatan yang mampu untuk menghancurkan semua zombie. Di sisi lain, orang-orang kini mulai sangat takjub melihat Duan Fei mampu bertarung sampai seperti itu. Bahkan si Pak Tua peneliti pun beranggapan bahwa ia juga harus membedah tubuhnya Duan Fei untuk dipelajari. Devouring Ability, kemampuan mengambil skill lalu digunakan Duan Fei. Dan dalam sekejap, dirinya mampu mengalahkan si zombie gendut dan lalu juga mendapatkan 1% fragmen skill Violence. "Sekarang adalah giliranmu," ucap Duan Fei yang lalu menuju zombie berkemampuan listrik. Sontak zombie itu pun langsung mengamuk. Dengan serangan yang menuju padanya, dirinya pun lalu mengelak serangan tersebut dan lalu maju menerjang dan menangkap kepala zombie tersebut. Devouring Ability, sebuah skill pelahap lalu dilancarkan olehnya sehingga membuat energi kehidupan zombie tersebut dilahap habis, dan juga Duan Fei pun lalu mendapatkan fragmen 1% skill Lightning. Sontak kemenangan Duan Fei disambut gembira oleh orang-orang di sana yang tidak menyangka mereka masih akan selamat. Tiba-tiba Duan Fei lalu teralihkan oleh pembicaraan para peneliti, yang mana mereka mengatakan bahwa telah menemukan kristal di tempat itu. Pak Tua peneliti lalu mengatakan bahwa itu adalah kristal yang sama seperti yang kemarin ia temukan, yang menurutnya sejak kemarin mulai bermunculan sebuah kristal dari dalam tubuh zombie. Duan Fei yang ternyata sempat terkesima melihat para peneliti dapat langsung fokus bekerja setelah mengalami hal-hal berbahaya sebelumnya, tiba-tiba dikejutkan dengan panggilan dari Pak Tua peneliti.
Peneliti tua itu pun lalu memperkenalkan dirinya, yang mana namanya adalah Jian Tianxin, dan ia juga lalu mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Mendengar bahwa orang tua tersebut bernama Jian Tianxin, sontak Duan Fei pun terkejut dikarenakan di kehidupan sebelumnya orang tersebut merupakan profesor terbaik, dan bagi Duan Fei yang mana dirinya hanyalah sekedar orang biasa, dirinya hanya bisa mendengar kehebatan profesor tersebut dari mendengar kabar dari orang lain saja, dan ia tak pernah bertemu langsung dengannya. Tim peneliti Profesor Jian akan terus melakukan penelitian, dan pada akhirnya mereka mampu mengekstrak sumber dari inti gen dan lalu menciptakan gen medicine. Kemudian banyak orang bisa menjadi terbangkitkan dan lalu mampu mengubah masa kelam menjadi masa lalu. Karena dia, manusia memiliki kekuatan untuk mengalahkan para zombie, dan saat ini orang tersebut sedang berdiri di hadapannya. Tiba-tiba Profesor Jian memecahkan lamunan Duan Fei yang sedari tadi tidak menerima jabat tangan perkenalan darinya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun kini berjabat tangan, dan sekaligus Duan Fei juga mengucapkan kekagumannya pada Profesor Jian. Profesor Jian lalu dipanggil muridnya dan diminta untuk memeriksa tubuh zombie berkemampuan listrik. Tak selang lama setelah Profesor Jian pergi, lalu datang Dajian mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Duan Fei pun menjawab bahwa itu tidaklah masalah dan mengingatkannya bahwa lukanya Dajian cukup serius, jadi ia harus segera mendapatkan perawatan. Selain itu, Duan Fei lalu juga mengatakan bahwa ia akan segera pergi. Namun niat Duan Fei langsung dihentikan Cao Silong. Dirinya mengatakan bahwa ia telah menyiapkan kendaraan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehebohan dari sisi para peneliti. Profesor Jian sedang terkejut ketika melihat tubuh zombie berkemampuan listrik dikarenakan dirinya tidak menemukan ada kristal dari tubuh tersebut. Dan tak selang lama kemudian, muridnya lalu juga memberitahukan bahwa pada tubuh zombie gendut juga tidak terdapat kristal. Sontak Profesor Jian terlihat kecewa karena dirinya merasa bahwa penelitiannya mengenai kristal yang ia anggap telah menyelesaikannya ternyata masih harus diteliti lagi. Duan Fei yang mengetahui Profesor Jian telah memulai penelitian tentang inti gen lalu merasa bersalah dikarenakan hilangnya kristal tersebut adalah dikarenakan dirinya telah menyerapnya. Dan Duan Fei pun merasa bahwa dia harus sedikit menolongnya dan tidak ingin sampai menghambat penelitiannya. Duan Fei lalu mendatangi Profesor Jian. Lalu ia berpura-pura bertanya mengenai apa yang terjadi. Profesor lalu mengatakan bahwa dirinya mungkin telah melakukan kesalahan terhadap penelitiannya. Duan Fei yang lalu bertanya apakah kristal yang dimaksud Profesor adalah inti gen. Sontak Profesor terkejut dan menganggap bahwa sebutan kristal tersebut adalah inti gen. Duan Fei lalu segera mencari-cari alasan bahwa dirinya hanya sekedar menamainya, dan dengan asal bicara dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat benda tersebut sebelumnya. Hanya saja dia juga mengatakan bahwa kekuatan dirinya didapatkan dari memakan benda tersebut. Profesor pun langsung marah-marah mengetahui Duan Fei telah memakannya secara langsung. Hal itu dikarenakan di dalam kristal tersebut terdapat banyak sekali virus. Bicara mengenai hal itu, Duan Fei lalu memberitahukan bahwa setelah memakan kristal tersebut, dirinya merasakan sakit pada jantungnya. Namun setelah rasa sakit itu hilang, yang terjadi adalah perubahan evolusi pada tubuh. Diketahui 30% dari inti gen tersebut merupakan sumber kekuatan yang bisa diserap manusia, sedangkan sisanya yang 70% adalah virus. Jadi akan sangat berbahaya jika inti gen dimakan secara langsung. Profesor lalu berpikiran seandainya dirinya bisa menghilangkan kandungan virusnya atau hanya mengekstrak 30% sumber inti gennya, kemungkinan itu akan lebih aman. Dan lagi-lagi Duan Fei pun dibuat takjub olehnya, dikarenakan Profesor dapat langsung mengerti hanya karena sedikit petunjuk darinya. Singkat cerita, pada akhirnya mereka sudah di dalam kendaraan untuk perjalanan kembali menuju shelter. Cao Silong lalu menanyakan sesuatu pada Duan Fei.
Apa benar jika memakan inti gen tersebut akan mampu mendapatkan kemampuan? Hal itu dikarenakan di militer hanya beberapa orang yang juga memiliki kemampuan. Jadi seandainya bisa, dirinya juga sangat ingin mendapatkan hal tersebut. Lalu Duan Fei mengingatkan bahwa jika sampai gagal, maka yang terjadi dirinya hanya akan menjadi zombie. Jadi lebih baik untuk menunggu penelitian Profesor Yan berhasil dan mendapatkan sumber inti gen yang benar-benar bersih. Chow Silong lalu menceritakan mengapa dirinya sangat ingin mendapatkan kemampuan. Hal itu dikarenakan Komandan Guan Zonghua secara diam-diam telah mengumpulkan orang-orang berkemampuan, sedangkan Komandan Lo hanya sibuk membangun shelter. Jadi yang ia takutkan adalah jika nanti Komandan Guan akan berniat buruk pada Komandan Lo. Karena hal itulah dirinya sangat ingin menjadi kuat supaya dapat membantu Komandan Lo untuk menghalau serangan Komandan Guan. Jangan khawatir, Komandan Lo tidak akan kalah dari Guan Zonghua. Entah mau seberapa banyak orang yang dia kumpulkan, aku pasti akan bisa mengalahkannya, ucap Duan Fei yang sangat berharap hari tersebut akan datang lebih cepat. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi shelter yang masih dibangun oleh Komandan Lo. Terlihat juga ada beberapa orang berkemampuan yang juga turut membantu proses pembangunannya. Sesampainya di tempat itu, mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Ling San, yang mana Ling San sangat terkejut melihat Chow Silong masihlah hidup setelah Komandan Lo tidak dapat menghubunginya. Chow Silong lalu meminta kepada Ling San untuk mengantarkan Dajian ke ruangan medis, serta mengantarkan para ilmuwan ke lab penelitian. Sedangkan Duan Fei, Chow Silong memintanya untuk dapat mengikuti tes kesehatan terlebih dahulu bersama dengan para survivor yang lain. Beberapa saat kemudian, ketika Duan Fei sedang mengantri untuk tes kesehatan, tiba-tiba ada seorang gadis yang memanggilnya, yang ternyata itu adalah Xia Lingling. Duan Fei dan juga Goldie yang sudah agak lupa dengan gadis itu. Lalu Lingling pun mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang telah diselamatkannya, dan dirinya berada di tempat tersebut dikarenakan arahan dari Duan Fei. Akhirnya Duan Fei pun mengingatnya. Dirinya juga tidak menyangka bahwa Lingling dapat menjadi petugas kesehatan di shelter. Duan Fei lalu menanyakan tentang keadaan Xiake. Lingling lalu menjawab bahwa Xiake itu lebih luar biasa dibandingkan dirinya. Hanya saja akhir-akhir ini dia sedang menghadapi beberapa masalah ketika bekerja di posisi tinggi. Ternyata pembicaraan mereka tanpa disadari telah membuat para pengantri marah-marah. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah terlebih dahulu. Hanya saja Duan Fei lalu menitipkan Goldie terlebih dahulu. Lingling pun sangat terkejut melihat anjing yang telah membawanya sebelumnya dapat berubah menjadi anjing yang kecil dan imut. Namun Duan Fei mengingatkan, tetap saja Goldie itu merupakan monster bermutasi. Tapi ia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir, dikarenakan ia sangatlah patuh. Xia Lingling lalu mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu Xiake mengenai kedatangan Duan Fei, agar nanti malam mereka bisa makan malam bersama. Singkat cerita, Duan Fei sudah menjalani tes kesehatan, dan tinggal menunggu hasilnya. Jika ternyata hasilnya adalah negatif, maka dia akan diperkenankan untuk memasuki shelter. Hingga setelah sekian lama menunggu, muncul seseorang yang mengumumkan hasil pemeriksaan. Namun, orang tersebut mengatakan bahwa selain Duan Fei, semuanya telah selesai. Jadi diperkenankan untuk masuk dan beristirahat. Sontak Duan Fei merasa tidak mengerti dengan maksudnya orang itu. Dan selain itu, pengumuman tersebut juga membuat orang-orang membicarakannya agar tetap berjauh-jauh darinya, supaya tidak terjangkit dan menjadi zombie juga. Setelah orang-orang sepenuhnya telah pergi semua, orang tersebut yang juga merupakan seorang kapten mengatakan bahwa Duan Fei adalah tamu penting. Jadi ia mengatur Duan Fei untuk tinggal di tempat tinggal yang berbeda, dan ia pun lalu meminta Duan Fei untuk mengikutinya. Singkat cerita, sampailah Duan Fei di ruangan tempat tinggalnya. Dirinya kini sedang termenung menatapi foto adiknya sembari bertanya-tanya di mana Xinyu berada. Di tempat lain diperlihatkan keadaan Xinyu yang saat ini masih tak sadarkan diri dan sedang berada di suatu tabung.
Di dekat Sinyo juga terlihat seseorang yang menanyakan situasinya saat ini. Lalu rekannya menjawab bahwa pada tubuhnya Sinyo tidak terdapat sesuatu yang ia cari, dan sepertinya tidak akan mudah untuk mendapatkan hal tersebut. Singkat cerita, Duan Fei yang kini sedang menuju kantin bersama dengan Ling Ling. Ling Ling lalu menceritakan masalah yang dihadapi Xiake saat ini, yang mana semenjak dirinya terbangkitkan, pihak Guan Zonghua tidak ada henti-hentinya memaksa Xiake untuk bergabung dengannya. Meskipun Xiake telah berulang kali menolak, namun mereka masih tetap saja melecehkannya. Lagi-lagi si Guan Zonghua brengsek. Dia telah mengumpulkan orang-orang yang telah dibangkitkan, dan jika saja orang itu dibiarkan, Komandan Luoyang akan berada dalam bahaya, ucap Duan Fei yang mulai geram dengan tindakan pihaknya Guan Zonghua. Tiba-tiba muncul suara peringatan yang memanggil pihak keamanan untuk menangani keributan yang terjadi di kantin. Xia Lingling lalu mengatakan bahwa kemungkinan besar itu pasti adalah Xiake yang lagi-lagi diganggu oleh orangnya Guan Zonghua. Mendengar hal tersebut, Duan Fei lalu meminta Ling Ling untuk segera pergi menuju tempat itu. Di kantin, pihak orang Guan Zonghua yang ternyata dua orang yang sedang memaksa Xiake adalah orang yang pernah diselamatkan Xiake sebelumnya. Xiake pun dengan penuh amarah lalu mengusir mereka. Namun orang tersebut malah mengatakan bahwa kita harus pintar-pintar memilih siapa yang diikuti, karena dirinya tidak ingin mengikuti orang tua yang hanya akan menyuruhnya memindahkan batu ke tempat konstruksi. "Tutup mulut baumu itu," ucap Xiake yang kini mulai mengeluarkan kemampuannya. "Lantainya sampai bergetar. Ini pasti dikarenakan kemampuan psikokinetikmu yang sangatlah kuat. Tidak heran jika Komandan Guan sangatlah menginginkanmu. Tapi yang punya kemampuan bukan dirimu saja," ucap orang itu yang ternyata dirinya memiliki kemampuan elemen api, dan yang satunya berkemampuan metal transformation. "Hari ini, meskipun sulit, aku pasti akan membawamu." Xiake yang sangat tidak menduga bahwa orang-orang tersebut juga telah terbangkitkan pun tidak sempat mengantisipasi serangan tersebut. Dan muncul Duan Fei yang lalu menebas serangan api tersebut menggunakan tangan kosongnya. Sontak Xiake dan lawannya itu terkejut melihat kedatangan Duan Fei. "Siapa sangka kita akan bertemu lagi seperti ini," ucap Duan Fei yang sudah sangat ingin menghajar mereka. Pihak lawan yang ternyata sudah lama memendam kebencian terhadap Duan Fei lalu mulai akan menyerangnya. Rekannya yang memiliki tubuh metal mulai berlari menuju Duan Fei. Dengan pertahanannya yang ia anggap sangat kuat, dirinya yakin Duan Fei tidak akan mampu melukainya. Sedangkan Duan Fei yang telah mengaktifkan skill devouring ability-nya, ia penasaran efek apa yang akan terjadi jika dilakukan pada manusia. Namun pada akhirnya ia tak jadi menggunakan skillnya tersebut, dikarenakan akan menjadi merepotkan jika sampai membunuh seseorang di tempat itu. Dan sebuah tinju dengan hanya 30% kekuatannya dilancarkan Duan Fei dan langsung menghancurkan wajah metal lawannya. Kawannya yang terkejut melihat kawannya terpental hanya dengan sekali pukul. Tiba-tiba Duan Fei sudah berada di hadapannya. Dirinya yang lalu mengucapkan minta maaf dan mengakui kesalahannya. Orang itu pun langsung dipukul Duan Fei. Sontak Xiake terkejut dengan kemampuannya Duan Fei, yang mana Duan Fei hanyalah menggunakan 2 pukulan untuk mengalahkan 2 orang yang terbangkitkan. Duan Fei yang lalu menghampiri 1 orang yang tersisa, yang mana orang tersebut merupakan tangan kanannya Guan Zonghua bernama Kapten Qian. Orang tersebut pun lalu mengancamnya menggunakan jabatannya tersebut. Namun Duan Fei langsung membungkam mulutnya menggunakan tangannya, dan lalu ia mengangkat orang itu. Xiake pun lalu mencoba menghentikan Duan Fei, dikarenakan jika sampai orang itu mati, maka hanya akan terjadi hal yang merepotkan. Hingga pada akhirnya Duan Fei pun lalu melepaskan orang tersebut. Tak selang lama kemudian, pihak keamanan mulai berdatangan ke tempat tersebut. Mereka yang langsung mengepung Duan Fei dan Xiake,
lalu memintanya untuk tidak bergerak. Namun, Duan Fei tidak takut dengan ancaman tersebut. Dirinya malah lalu menantang mereka semua. Orang tersebut lalu memarahinya dan mengatakan bahwa di tempat itu ada aturan. Jika Duan Fei melanggar aturan tersebut, maka dirinya akan diusir dari shelter. Duan Fei yang masih tetap tidak peduli dengan ancaman tersebut, lalu mulai bertanya apakah mereka itu adalah tangan kanannya Guan Zonghua. Namun, tiba-tiba Xiake menghentikannya dan mengingatkan bahwa jika terus membuat masalah, maka akan berpengaruh buruk pada Komandan Lo. Hingga pada akhirnya Duan Fei pun lalu mengerti dan ia pun berhenti untuk melawan. Singkat cerita, Duan Fei dan Xiake kini telah diborgol dan Duan Fei akan dibawa ke ruangan penahanan, sedangkan Xiake akan dibawa ke ruang perekrutan. Sebelum berpisah, Duan Fei meminta tolong kepada Xiake untuk mencari tahu apakah ada gadis bernama Duan Xinyu atau tidak. Xiake yang lalu merasa heran, bukankah Duan Fei pernah mengatakan bahwa dirinya akan ke shelter bersama adiknya? Duan Fei lalu memberitahukan bahwa dirinya telah terpisah dengan adiknya dikarenakan ulah dari Guan Zonghua. Xiake pun lalu mengerti dan ia mengatakan bahwa dirinya akan mencoba untuk memeriksanya. Pada akhirnya, sampailah Duan Fei di ruangan penahanan. Dirinya lalu terpikirkan suatu hal. Seandainya Xinyu dipaksa untuk bergabung dengan Guan Zonghua, dan lalu ia memilih untuk memberontak, maka kemungkinan ia juga ada di ruang penahanan. Namun, pada saat ia sampai di ruangan tersebut, Duan Fei terkejut karena yang di hadapannya hanyalah terlihat sekumpulan orang berbadan kekar. Dirinya merasakan aroma darah yang sangat kuat di tempat itu dan ia yakin bahwa tempat tersebut juga merupakan tempat eksekusi. Orang-orang tersebut lalu bangkit dan lalu menghampiri Duan Fei. Kapten Qian yang lalu memerintah orang-orang tersebut untuk menghajar Duan Fei dikarenakan telah mempermalukannya di depan umum. Bahkan ia juga mengatakan tidak peduli jika Duan Fei dihajar sampai mati. Duan Fei pun lalu memasang posisi sikap siap bertarung. Dikarenakan ia rasa Xinyu tidak ada di tempat tersebut, ia pun lalu berkeinginan untuk tidak membuang-buang waktu. Orang-orang berbadan besar itu pun lalu mulai menghampiri Duan Fei dan mulai menyerangnya. Namun, Duan Fei masih mampu menghalau, menangkis, menghindar, dan juga menahan semua serangan tersebut. Dan lalu, dengan menggunakan tangannya sebagai poros tubuhnya, Duan Fei pun lalu melakukan tendangan memutar dan tendangannya itu juga telah berhasil mengalahkan ke-6 orang itu sekaligus. Kapten Qian pun hanya bisa terkejut melihat Duan Fei ternyata masih mampu mengalahkan mereka. Duan Fei lalu menghampiri Kapten Qian. Kapten Qian yang lalu ketakutan lalu mengeluarkan suatu botol berisi darah zombie dan ia mengancam jika terjadi sesuatu padanya, maka anak buahnya akan menyuntikkan darah tersebut pada Xia Lingling. "Apa yang kau katakan?" ucap Duan Fei yang tidak menyukai ancaman itu. Tiba-tiba, Cao Silong datang menyuruh mereka untuk berhenti. Kapten Qian yang cukup terkejut dengan apa yang dilakukan Cao Silong di tempat itu. Cao Silong pun lalu menjawab bahwa dirinya telah mendengar sebuah laporan mengenai Kapten Qian yang menggunakan hukuman mati kepada warga sipil, dan itu sangatlah melanggar aturan. "Bukan aku, omong kosong, dialah yang menyakiti orangku, dan anak ini dia melukai 8 petugas keamanan." Cao Silong pun langsung membantah pembelaannya Kapten Qian dengan merenggut lengannya yang sedang memegang darah zombie. Dan itu merupakan item terlarang dari lab penelitian. Jika sampai tidak sengaja tersuntik pada manusia, maka akan sangat berbahaya. Dan Cao Silong tidak menerima alasan apapun darinya dan akan segera membawanya menghadap Komandan Lo. Dan atas hal tersebut dipastikan Komandan Guan tidak akan mampu menyelamatkannya. Dan Kapten Qian pun lalu diseret pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Duan Fei lalu dibawa ke suatu tempat oleh Cao Silong. Duan Fei yang bertanya-tanya mengenai tujuan mereka. Cao Silong lalu hanya menjawab bahwa ia akan tahu sendiri nanti.
Dan ketika pintu ruangan terbuka, di dalamnya terdapat Komandan Lo Yang. Dan pada akhirnya, kini Duan Fei akhirnya dapat bertemu langsung dengan Komandan Lo, yang akan menjadikan langkah selanjutnya dalam pencarian adiknya dan juga untuk menyelamatkan umat manusia dari para zombie serta usaha invasi dari Guan Zonghua.